Selamat malam, sahabat GPIB. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Night Call GPIB. Kali ini renungan akan dibawakan oleh saya, Pendeta Sapialan Samsudin Hutagaol. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Majene, Sulawesi Barat. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersahati, kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami akan hendak menutup malam ini, kami hendak merenungkan pembacaan Alkitab kami terlebih dahulu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi hikmat-Mu dan melakukannya sebagai karya kesaksian kami sebagai umat-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, di malam hari ini bacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayat 10 yang mengatakan kepada kita demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam budaya Jawa ada ungkapan yang menarik. Ojo ngege mongso, yang berarti jangan mempercepat musim. Ini sesungguhnya adalah kebijaksanaan filosofis masyarakat Jawa yang mengingatkan manusia untuk bersabar karena segala sesuatu ada waktunya. Tentu ada banyak ungkapan-ungkapan serupa di dalam budaya-budaya lain. Namun yang menarik, ungkapan ini dan ungkapan-ungkapan yang serupa dalam budaya-budaya yang lain memperlihatkan suatu cara hidup yang akrab dan dekat dengan alam. Ungkapan-ungkapan ini lahir dari cara berelasi yang bersahabat dengan alam. Alam tidak dipandang pasif, melainkan turut aktif mempengaruhi kehidupan manusia. Dan lewat belajar dari alam, manusia mendapatkan pencerahan-pencerahan atas kehidupan. Sayangnya, ungkapan-ungkapan ini semakin jarang terdengar di masa kini, dan itu bukan tanpa sebab. Ungkapan-ungkapan ini seakan-akan tergerus dengan peradaban modern yang dibangun dalam prinsip-prinsip yang berbeda, yaitu kemajuan, pertumbuhan, percepatan. Prinsip-prinsip ini yang mempengaruhi peradaban modern kemudian dalam memandang alam. Alam kemudian dipandang sebagai objek untuk memenuhi tujuannya, yaitu kemajuan, pertumbuhan, dan percepatan itu tadi. Maka relasi manusia dengan alam menjadi relasi yang di dalamnya manusia mendominasi alam, dan kemudian alam dimaknai dalam satu dimensi, yakni hanya sebagai pelayan kebutuhan manusia. Tetapi, kenyataan hari ini mengajak kita untuk merenungkan ulang tujuan dunia modern itu. Bahwa justru buah dari kemajuan, pertumbuhan, dan percepatan yang kita dapati di saat ini adalah krisis ekologi. Kerusakan alam, perubahan iklim, pemanasan global, krisis pangan dan air bersih, serta krisis-krisis lainnya memperlihatkan bahwa cara hidup yang menempatkan alam sebagai objek itu ada bahayanya. Sahabat GPIB, seorang pemikir bernama Max Weber memang menyimpulkan bahwa salah satu ciri mendasar dunia modern adalah hilangnya pesona dunia. Alam tidak lagi dilihat secara magis, alam tidak lagi dilihat punya kuasa-kuasa, dan memang dampaknya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat. Tetapi krisis ekologi kemudian mengajak kita untuk tidak lagi memandang alam hanya sebagai objek pemenuhan hasrat manusia. Raja Daud melalui Mazmur pasal 8 hendak mengajak kita memahami alam itu. Jika kita perhatikan, Mazmur pasal 8 terkait erat dengan kisah penciptaan. Bahwa alam kehidupan ini diciptakan dengan firman Allah. Itu berarti bahwa di dalam alam kehidupan kita ada hikmat Allah. Bahkan karena firman Allah adalah Yesus Kristus, maka Kolose pasal 1 ayat 16-17 menegaskan bahwa segala sesuatu yang sesungguhnya berasal dari Yesus Kristus dan ada di dalam Yesus Kristus. Pemahaman ini kemudian yang mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya bersifat transenden,
yakni keberadaannya melampaui segala sesuatu, tetapi Allah juga imanen, yakni ia hadir di dalam segala sesuatu. Dari sudut pandang ini, alam kemudian juga menjadi cara kehadiran Allah dalam merahmati umatnya. Karena itu, alam tidak bisa dipandang sekedar objek. Kita perlu menggali kembali kekayaan dari kebijaksanaan para pendahulu kita, orang-orang tua kita, tentang bagaimana membangun relasi akrab dan rukun dengan alam. Belajar bagaimana hidup bersahabat dengan alam, dan sebagaimana sahabat yang baik, kita perlu belajar mendengar, memahami, dan bersinergi dengan alam dalam menyongsong masa depan baru di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam gerak langkah alam ada suara Allah, ada firman Allah. Cara hidup baru inilah yang bisa menjadi kekuatan kita menghadapi krisis ekologi. Cara hidup baru inilah yang bersesuaian dengan ajakan Raja Daud untuk kita terus memuliakan Allah sebagaimana bacaan kita di malam hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang tercurah atas kami. Maka mampukan kami untuk terus hidup berpadanan dengan karya keselamatan-Mu. Dalam tuntunan firman-Mu di malam ini, mampukan kami juga memuliakan nama-Mu dengan turut serta merawat alam kehidupan ini. Dalam hikmat Roh Kudus, biarlah kami mampu membangun relasi yang bersahabat dengan alam, bukan sekedar memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kami, tapi mampukan kami juga hidup selaras dengan alam, bahkan belajar banyak hal dari alam yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami seturut maksud-Mu. Ajar kami untuk memahami sebagaimana Engkau hadir dan bekerja di dalam hidup kami. Engkau pun hadir dan bekerja di dalam seluruh ciptaan-Mu, termasuk alam kehidupan kami. Kami memohon ampun jika selama ini cara hidup kami bukan cara hidup yang ramah lingkungan. Bahkan kami seringkali mengeksploitasi alam demi memenuhi hasrat dan nafsu kami. Pulihkanlah kami, sehingga kami pun boleh menjadi alat-Mu dalam memulihkan alam yang menderita karena keegoisan kami. Berkati juga gereja kami GPIB, yang pada bulan Juni ini memasuki dan menjalani bulan Pelkes GPIB. Biarlah sebagai gereja-Mu, kami boleh terus membangun komitmen menjadi gereja yang melayani dan bersaksi untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus. Salah satunya dengan kami menjadi gereja yang ramah lingkungan. Maka tuntunlah GPIB dengan maksud, dengan hikmat-Mu, sehingga di dalam gereja-Mu bertumbuh manusia-manusia baru yang hidup memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama, juga lingkungan kehidupan. Kini kami akan beristirahat ya Tuhan, maka berkati malam kami ini, sehingga menjadi malam yang baik, dan bangunkanlah kami dengan kehidupan baru yang berasal daripada-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan malam Nightcall ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita senantiasa ada dalam rancangan keselamatannya. Salam.